Halo sahabat YouTubeku tercinta. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat motovlog ya, dengan tema Kota Denpasar dengan segala potensi wisatanya. Oke, kita mulai dari jalan-jalan dulu ya. Sini kita akan melihat jalan-jalan perumahan di Kota Denpasar. Jadi sudah banyak diaspal, ya sudah bagus. Rumah-rumahnya pun kanan kiri kita lihat sungguh asri dan bersih ya, lumayan. Setiap perumahan itu ada polisi tidurnya, jadi kalau jalan harus pelan-pelan ya. Oke, di sini gambarnya agak sedikit goyang karena saya masih pakai kamera dari handphone saya yang sudah agak jadul. Jadi ya agak goyang-goyang sedikit. Ya mudah-mudahan, namanya belajar ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, di sini kita start ya, kita ke arah Simpang 6 Denpasar. Kita keluar dari jalan, nah ini jalan Pulau Kawi saudara sekalian, teman-teman sekalian. Jadi di kanan kiri kita lihat ada berbagai macam toko, tempat servis mobil, tempat detailing mobil. Jadi ada banyak fasilitas kota di sini ya. Ada Alfamart, Indomart dan toko-toko lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lengkap nih di Jalan Pulau Kawi Denpasar. Ada pom bensinnya juga. Ada bengkel. Ya, di kanan kiri jalan ada Circle K, ada jual makanan, macam-macam lah pokoknya. Nah, ini pom bensin di Simpang 6 Teguh Umar. Oke, arus lalu lintas cukup padat ya. Ini kita ambil hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Jadi kalau di Denpasar sekarang jam-jam 3, jam 4 itu sudah agak macet ya. Apalagi malam minggu ini sebentar lagi ya, saya perkirakan juga akan macet nih. Oke, ini Simpang 6 saudara sekalian, ini menghubungkan beberapa ruas jalan, Pulau Kawi, Teguh Umar, Pulau Buton, Jalan Nias, dan Pulau Misol. Nah, di sini Jalan Teguh Umar termasuk jalan pusat perniagaan atau pusat perdagangan. Ada macam-macam toko di kanan kiri jalan. Ya, ada toko handphone, ada tempat minum kopi, ada toko sepatu, macam-macam lah pokoknya. Jadi kalau mencari kebutuhan di Kota Denpasar ini semuanya ada. Ya kita lihat di jalan. Untuk kuliner juga banyak ya di Denpasar. Ada bakwan Surabaya di Jalan Teguh Umar, barusan kita lewat. Kemudian ada Level 21 nanti di perempatan Jalan Teguh Umar dengan Jalan Diponegoro. Kita menuju ke sana, ke perempatan Jalan Teguh Umar, Diponegoro dan Jalan Dewi Sartika. Jadi saya kecepatannya di bawah 40, pelan-pelan aja, biar lambat asal selamat. Oke. Teman-teman sekalian, Denpasar ini bisa kita katakan kota budaya ya, karena sebentar lagi kita akan mencoba untuk mengunjungi tempat-tempat terkait dengan budaya di Denpasar. Jadi teman-teman yang mau ke Denpasar atau bernostalgia dengan kota Denpasar, itu kita nanti akan coba mengunjungi beberapa tempat
Ya kita akan rencana ke kawasan Heritage Denpasar, itu di Jalan Gajah Mada. Nanti di sana kita bisa lihat ada pasar Kumbasari, pasar Badung, kemudian ada Catur Muka, ada lapangan puputan Badung, Guru Jagat Nate, dan SMP 1 Denpasar. Itu namanya Jalan Surapati. Oke, jadi teman-teman sekalian, nah kita masih di Tekumar ya. Oke, kanan kiri jalan cukup ramai tapi tidak macet ya. Kalau macet sih biasanya di perempatan. Nah, ini di sebelah kanan level 21 ya, tempat tempat untuk wisata keluarga lah ya. Juga untuk jalan-jalan di mall. Mallnya keren ini, bagus. Saya sering sana. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah lewat di sini level 21 ya. Ada Celebrity Fitness yang suka fitness, ada bakmi Gajah Mada di sana, ada ramen dan macam-macam. Nah, kita di perempatan ini nunggu dulu ya. Perempatan Jalan Tekumar dan Jalan Diponegoro dengan depan Dewi Sartika. Kita menghadap arah timur ini. Jadi kalau kita lurus tapi nggak bisa ini berboden, kalau lurus nggak bisa, kita harus muter. Ini lurus bisa tembus ke Renon dan arah ke Sanur. Oke, ini jalan sudah lama ya. Jalan Tekumar sih sekitar tahun 80-an dibangun. Tapi kalau jalan Diponegoro tembus ke Sesetan, sebentar lagi kita masuk Jalan Ponorogo, belok kiri jalan. Itu jalannya udah jalan sejak awal lah. Sejak tahun zaman Belanda gitu ya. Oke, teman-teman, ini kita masuk Jalan Diponegoro. Ya, di sini jalan bersejarah ini kalau boleh dikatakan ya. Banyak tempat perniagaan ya, tempat untuk mencari kebutuhan komputer itu ada nanti di Rimo namanya ya, Rimo. Di sebelah kanan itu di samping mobil hitam ini nama rumahnya Pangdam Udayana. Oke, di sebelah kiri ini adalah Rimo. Jadi kalau teman-teman mau beli kebutuhan komputer itu ada di RTC, Rimo Trade Center. Ya, saya beli laptop juga di sana kemarin. Di kanan ada Ramayana Robinson ya, Robinson Mall. Nah, ini mall yang lumayan. Di kiri ada Kertawijaya, juga tempat toko perdagangan. Oke. Nah, teman-teman, ini Jalan Diponegoro ini, komplek pertokoan Kertawijaya sebelah kiri. Oke. Nah, di sini ya ada banyak toko juga ya, ada toko tas, toko sepatu, macam-macam pokoknya. Apa aja ada deh, ada toko jam. Nah, ini jalan akan tembus ke Jalan Hasanuddin ya, nanti mentok di perempatan ada Jalan Hasanuddin, kita ambil belok kiri. Rencana kita akan memutar menuju Jalan Gajah Mada, di mana adalah tempat kawasan heritage, kawasan bersejarah di kota Denpasar. Oke, ini sebentar lagi kita masuk Jalan Hasanuddin ya. Nah, jadi Denpasar ini cukup ramai teman-teman sekalian. Sudah banyak sekali pendatang di Denpasar. Kalau dulu sih masih 90% Balinese ya, orang Bali. Sekitar tahun 80, 90 itu baru banyak pendatang sebanyak karena pariwisata berkembang. Oke, sekarang masuk di Suci, kawasan Suci Plaza sebelah kiri jalan. Kawasan ini baru bangkit lagi ya, sebelumnya sempat terpuruk. Jadi sempat sepi banget, nggak ada yang belanja. Sekarang sudah direhab, direnovasi, mudah-mudahan ramai. Nah, kiri kanan ini toko emas. Teman-teman yang boleh emas, dijual beli emas di kota Denpasar, silahkan ke Jalan Hasanuddin. Nah, lumayan rame nih, agak macet karena perempatan dari Pasar Badung. Kalau di kanan ini, kalau belok kanan Pasar Badung, tapi perboden ya, tidak boleh. Itu jalur sekarang. Jadi Jalan Hasanuddin ini satu jalur ya, kita hanya boleh dari arah timur ke barat, teman-teman. Nah, ini kita sebentar lagi akan melewati jembatan ya, di bawahnya mengalir Tukar Badung atau Sungai Badung. Nah, ini Tukar Badung, ini terkenal di Sungai Badung.
Itu kan Badung di bawah ini teman-teman. Nah, di sebelah kantor BCA lumayan macet. Oke, dulu di sebelah depan BCA ini ada toko kaset ya, Istana Musik The Legend. Ini karena kaset sudah nggak ada lagi, udah pakai MP3, jadi toko ini sudah tutup. Ada juga ini supermarket Dharma, ini juga Legend, supermarket yang lama masih eksis sampai sekarang. Oke, kita menuju ke arah Puri Pemecutan ya. Ini termasuk heritage ya, jadi ada tempatnya raja ini. Sebentar lagi kita akan lewat, tapi saya nggak syuting ya, hanya lewat depan di kawasan Puri Pemecutan. Itu Raja Pemecutan ya di Denpasar. Jadi dulunya memiliki wilayah yang cukup luas sampai dengan ke daerah selatan sampai ke Suwung. Kemudian luas lah pokoknya. Dia ada sejarahnya itu. Ini puri sebelah kanan, tembok purinya kelihatan, tapi karena sinar matahari tidak bisa kita lihat dengan jelas. Ini kita belok ke kanan, ini Puri Pemecutan. Ini ada juga nih patung beliau, Ide Cokorda Pemecutan. Ini sebelah kanan Puri Pemecutan. Jadi kawasan bersejarah, purinya sangat megah. Jadi raja di Denpasar dulu di sini. Lagi satu ada Puri Satrio, tapi kita nggak lewat. Itu nanti di sebelah utaranya dari lapangan Puputan. Kita memasukin kawasan, saya lupa nih jalan apa ya, Jalan Tamrin kalau nggak salah ya. Sorry ya, lupa nih jalan apa nih. Udah sering lewat sini. Oke. Di sini ada bioskop namanya Wisata Cineplex. Itu dulu namanya, tapi sekarang nggak tahu ya. Sebelah kiri ini ada Cineplex 21. Dulu zaman saya masih namanya Denpasar Cineplex ya. Dulu rame banget ya, anak-anak muda sering nonton di sini. Masih tiketnya 10.000 dulu. Sekarang mungkin sekitar 50.000. Ini sebelah kiri Wisata Cineplex. Malamnya suka makan nasi jenggo dulu saya waktu masih SMA. Di sana sambil nonton. Jadi nasi jenggo itu semacam nasi kucing ya kalau di Jawa. Ini kita sebentar lagi masuk ke perempatan Jalan Gajah Mada. Kita ke kanan Jalan Gajah Mada. Ini ada bekas bioskop Indra Theater, tapi sekarang sudah tutup. Ini kanan ini. Oke. Oh ya, saya lupa ya, Denpasar masih ada andong ya. Masih ada dokar ini di depan, tapi bisa dihitung dengan jari. Jarang sekali saya tumben lihat andong. Kalau di Jogja sering ya, di Jalan Malioboro. Mungkin boleh dikata Jalan Gajah Mada ini sama mirip-mirip lah Jalan Malioboro di Jogja. Ya. Oke, ini kita masuk ke kawasan heritage Jalan Gajah Mada. Cukup macet ya, satu jalur. Kalau kalian perhatikan itu jalannya dari paving, tidak dari aspal. Ya, jadi uniknya Jalan Gajah Mada ini pakai paving dia. Ini kita masuk kawasan Pasar Kumbasari namanya. Di sini pemerintah sudah membangun tempat wisata nih di jembatan di bawah ini. Kalau malam itu ada lampu-lampunya, bagus banget. Seperti Boat Quay atau Clarke Quay di Singapura. Ini Pasar Badung di sebelah kanan. Pasar Badung. Jadi sudah bagus sekali kawasan heritage Denpasar. Ini banyak wisatawan yang melewati jalan ini. Ada juga toko kopi Bola Dunia, tempat nongkrong. Kopi yang sangat legend. Ini ada toko macam-macam lah, toko yang zaman dulu. Sekarang masih eksis ya teman-teman sekalian, meskipun sudah ada banyak supermarket, ada mall. Tapi tetap kalau orang rindu belanja ke suasana di tahun 70-80-an, mereka ke Gajah Mada. Kita masuk perempatan Gajah Mada ini. Kalau ke kanan Jalan Sumatera, kalau tidak salah Jalan Sumatera ya. Itu nanti tembusnya ke Hasanuddin. Nah, kita stop dulu lampu merah, gak berani nerabas, takut ada polisi. Oke, santai dulu. Ini satu jalur, tapi kalau di depan bisa 2 jalur. Nanti tembus ke Caturmuka. Kita menuju Caturmuka ke lapangan Puputan Badung ya teman-teman sekalian. Sebelah kiri kita ada Bank BNI. Ada Bank BNI, ada juga Bank Mandiri ya. Dulu Bank Dagang Negara di sini. Karena merger, karena Krismon sudah jadi Bank Mandiri sekarang sebelah kanan. Ada toko sepatu bata juga. Ini kawasan sangat heritage dan legend banget ya.
Jadi dari zaman dulu ya seperti inilah suasananya, cuma sekarang sudah di paving dan trotoarnya sudah diperbaiki. Oh, sebelah kiri ada Bank Dagang Bali, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, menjadi Bank Mandiri. Sudah bukan Pak ya, bank apa namanya, bank lampu merah. Ini cetur muka teman-teman ya, kita masuk cetur muka. Nah, ini masuk nih rumah gubernur sebelah kiri nih. Nah, sebelah kiri jalan rumah gubernur, sebelah kanan lapangan Puputan Badung. Di lapangan Puputan Badung ini di depan Pura Jagatnate. Jadi tempat untuk ya park gitu ya, di Denpasar tuh parknya, taman kota gitu, olahraga, apel dan sebagainya. Nah, di sebelah kanannya dekat di depan itu ada Pura Jagatnate. Ini baru direnovasi nih pagarnya. Nah, ini Jalan Surapati namanya. Nah, inilah masih Jagatnate. Ini adalah SMP 1 nih, sebentar lagi kita lewat SMP 1. Nah, ini ke sebelah kanan SMP 1 Denpasar. Depannya ada Bank apa nih, Bank Mandiri kalau nggak salah. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita menuju ke kawasan Kreneng ya, Pasar Kreneng. Ini pasar yang legend, juga termasuk pusat perekonomian di kota Denpasar. Pasar Kreneng nih, cakep. Di sini ada pasar loak teman-teman. Ada juga pasar untuk jual beli motor bekas. Kalau paginya itu pasar untuk jual sayuran, bahan makanan, ada juga toko kain, toko kelontong, macam-macam dah. Jadi pasar Kreneng itu tempat pusat perniagaan tradisional ya, pasar tradisional. Dan ada pasar loaknya sekarang. Jadi di lantai 4 itu kalau mau cari barang-barang bekas, barangkali untuk onderdil motor, mobil, ya bisa cari di pasar Kreneng. Kita sebentar lagi sampai di situ. Nah, kita lurus nih, kalau ke kiri kita ke Jalan Belati ya, tapi ini tidak bisa langsung ke kiri, kita harus muter dari Kreneng dulu karena satu arah teman-teman. Ya, kita akan lurus. Nah, di sebelah kanan kalau nggak salah kantor Askrindo. Jasindo kalau nggak salah itu. Ada juga Roti Donplek atau masih apa nggak sekarang, saya udah nggak tahu lagi. Dulu legend tuh Roti Donplex, terkenal di mana-mana. Kalau jenguk teman di rumah sakit biasanya belinya Roti Donplek, tapi masih nggak ya sekarang? Saya lupa ngeceknya tadi. Wah, lama juga nih lampu merahnya teman. Oke, kita lanjut lampu hijau, jalan lagi. Saya lupa nih, mesti Jalan Surapati kayaknya. Udah Jalan Hayam Wuruk ya. Di setelah Jalan Surapati nih ke Jalan Hayam Wuruk. Oke, di sini ada kuburan ya, setre bahasa Balinya, sebelah kanannya setre. Jadi tempat orang nanam jenazah itu juga di sana. Ada lapangan kosong dulu biasanya untuk pasar malam di sebelah kanan ini. Jadi sekarang jarang. Karena macet barangkali. Nah, kita sudah masuk ke kawasan Pasar Kreneng. Sebentar lagi akan ada lampu merah pertigaan, kita belok kiri. Udah masuk kawasan Kreneng, ini ada dealer Honda. Kalau beli motor Honda di sini bagus. Nah, kita ke kiri. Ini juga satu jalur ya teman-teman. Nah, ini juga jalannya pakai paping, jadi agak geluduk-geluduk sedikit. Nah, kita masuk Pasar Kreneng. Ini dia nih, pasarnya legend. Seperti saya bilang tadi, ada pasar loak sini untuk barang bekas. Ada makanan, pasar malamnya juga makanan enak-enak. Ya, jadi barang-barangnya murah ini. Jadi untuk rakyat kecil, rakyat menengah yang ya, jadi harga barang murah-murah. Kita coba lihat Pasar Kreneng ya teman-teman. Nah, kita belok kiri. Jadi ini jam 4 sorean, jadi masih belum buka nih pasar malamnya, masih dagangnya masih siap-siap buka kaki 5. Ya, jadi suasananya mirip-mirip Malioboro gitulah ya. Malioboro-nya Bali. Tradisional dan legend. Harga makanan, minuman di sini kalau malam-malam juga tidak mahal, murah. Ya, jadi yang suka nostalgia boleh ke sini singgah. Kalau teman-teman yang tinggal di Denpasar udah biasa lah ya. Tapi barangkali teman-teman yang baru datang ke Bali mau berwisata melihat heritage kawasan sejarah Kota Denpasar, salah satunya termasuk Pasar Kreneng ini, pusat perniagaan di masa lampau teman-teman. Ya, jadi banyak lapak-lapak kaki 5 akan segera didirikan. Menunggu sebentar lagi akan buka pasar malamnya. Nah, di depan ada kampus Wirabakti ya. Jadi yang mau kuliah tentang pariwisata, politik bisa di sebelah kanan ini. Kampusnya bagus, kampus
di bawah LDT wilayah 8. Nah, ini kita sudah memutari pasar Kereneng ya tadi ya. Ya, suasana pasar di Indonesia kira-kira seperti ini ya. Pasar tradisional, masih banyak lapak dan masih ada sampah sedikit-sedikit. Tapi sudah lumayan bersih lah daripada zaman dulu. Pemerintah sudah membangun sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Jalan-jalan sudah diaspal, trotoar sudah diperbarui, pagar-pagar juga style Bali ya untuk menjaga budaya Bali. Jadi semua bangunan di daerah Denpasar di Bali juga harus ada style Balinya teman-teman ya. Tidak boleh membangun dengan gaya yang tidak menyertakan arsitektur Bali. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal tadi ya video kita Kota Denpasar, perhatikan bangunan kanan kiri pasti ada unsur Balinya. Juga bangunan di Denpasar di Bali tidak boleh juga terlalu bertingkat ya. Tidak boleh terlalu tinggi, maksimal 3 tingkat. Ada aturan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Oh ya, teman-teman, di sini adalah kompleks tempat sekolah ya, ada universitas dan SMA. Ada Universitas Mahasaraswati, ada SMA 1 Denpasar, SMA Perintis, masih enggak ya? SMA Dwi Jendra, ada kedokteran gigi Saraswati. Ini tempat ya wilayah tempat belajar ya dekat Pasar Kereneng. Dulu saya setiap hari ke daerah sini. Bagus sekali teman-teman Denpasar sekarang. Ayo yang dari luar Bali, kalau ke Bali sempatin muter-muter Denpasar ya sambil belanja. Souvenir di Kereneng nih juga ada ya, murah-murah kok, bisa nawar. Jadi harganya tidak semahal di mana ya? Jadi toko-toko di bandara lah gitu ya, jauh bisa nawar-nawar gitu. Ini kita masuk ke Gor Ngurah Rai sebelah kanan. Ini legend juga nih. Dari dulu Gor ini tidak pernah berubah ya. Khususnya di tempat ini nih. Tempat lapangan basket itu ya. Jadi di sebelah selatan Gor Ngurah Rai, kita di sebelah selatannya ada nih bangunan sebelah kanan ini. Ada tempat lapangan latihan basket, lapangan basket dari dulu ya kayak gini aja. Jadi dari saya zaman masih SMP, SMA sekitar tahun 90 masih seperti ini. Jadi masih sangat legend, sangat legendaris. Nah, kita masuk Jalan Melati teman-teman sekalian. Di sini ada stasiun RRI dan juga kantor-kantor dinas dan kantor DPRD Denpasar sebelah kanan. Ada bimbingan belajar ya. Satu jalur ya teman-teman. Jadi kalau lewat sini ya satu jalur nanti. Nggak boleh terobos, nanti kena tilang. Oke. Jadi asik juga ya ngevlog sambil jalan-jalan, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman. Nah, bagaimana dengan kota kalian? Nah, jadi Denpasar ini masih sangat asri teman-teman ya, bersih, nyaman. Macetnya sedikit, nggak kayak di kota besar lainnya ya. Dan pengendara kendaraan bermotor juga tertib, pakai helm, pasti punya SIM lah ya. Oke, sekarang kita rencana mau ke ke daerah Sudirman. Kita lewat jalan yang tadi nih, Jalan Surapati ya. Kita balik ke Jalan Surapati. Rencana mau ke Tiara Dewata, tapi sudah nggak ada ini. Supermarket Tiara Dewata itu sangat legend. Sekarang sudah tidak ada, diganti dengan apa namanya itu, lupa saya, supermarket baru lah. Tapi nggak seramai Tiara. Jadi sayang sekali ya, supermarket legendnya indah itu. Kan masuk sejarah juga itu Tiara Dewata. Jadi tetap sih pelanggannya masih nyari Tiara, sudah pindah tapi sekarang sudah kecil toko, kan supermarketnya tidak sebesar yang. Kita masuk di daerah SMP 1. Saya lupa ini, kalau nggak salah di kawasan apa ini ya, Pagan ya, Pagan gitu kalau nggak salah. Ini jalan apa lupa saya, padahal sering lewat nih. SMP 1 menuju daerah Tiara Dewata. Kita nggak kesana dulu ya, kita rupanya mau ke lapangan Puputan Badung. Kita mengitari lagi sekali ke lapangan Puputan Badung. Jadi dulu di zaman peperangan melawan Belanda, ini di lapangan ini terjadi pertumpahan darah ya. Ratusan atau ribuan orang Bali melawan Belanda atau company itu banyak
meninggal di sini melawan penjajah Belanda di lapangan ini, sehingga disebut dengan nama Puputan Badung. Puputan itu artinya habis-habisan. Kalau Badung itu nama daerah. Daerah Denpasar itu dulu disebut daerah Badung. Tapi sekarang Badung sudah jadi kabupaten sendiri, ya, Denpasar menjadi Kodia. Di lapangan inilah pertumpahan darah para pahlawan kita, pejuang kita mempertahankan, merebut kemerdekaan. Sebelah kiri itu Pangdam ya, Pangdam Udayana sebelah kiri. Jadi kantornya Pangdam, Pak Pangdam Udayana sebelah kiri, megah, bersih dan rapi. Kita kembali ke catur muka tapi dari arah selatan ya. Kalau tadi dari arah barat ke arah selatan. Kita memutari lagi lapangan Puputan Badung. Di sini tempat tempat orang rekreasi, masyarakat Denpasar rekreasi. Ada jual makanan juga di lapangan ini. Kalau Lebaran rame sembahyang ya, sembahyang Idul Fitri itu ya. Dan juga kalau Purnamo, Tilem di Bali orang pada sembahyang di Pura Jagannath sebelah kanan ini teman-teman. Jadi tempat persembahyangan, tempat hiburan, tempat olahraga juga jogging. Kita balik lagi ke SMP 1, kita putar ke kanan. Kalau nggak salah jalan apa nih ya, lupa lagi. Oke, kita ke kanan. Ini kantor catatan sipil. Kalau nggak salah sebelah ini juga SMP 5 kalau nggak salah, tetangganya SMP 1. Nah, kita menuju ke Jalan Sutoyo kalau nggak salah. Nah, Tiara Dewata yang lama. Sekarang sudah ganti nama. Bukan ganti nama, ganti perusahaan. Jadi Tiara sudah nggak ada di sini. Tiara Dewata itu supermarket yang legend di Bali, di Denpasar khususnya Denpasar. Oke, jadi masyarakat Denpasar pasti tahulah yang namanya Tiara Dewata. Oke. Ini nuansa Bali, Majapahitnya kental banget ya, teman-teman bisa lihat tembok-tembok dari bata merah. Banyak di Bali, percis suasana di mana itu Mojokerto ya. Ya, Mojokerto, Majapahit, ciri khasnya bata merah. Oke, kita masuk terus. Nah, ini ke pertokoan Udayana di depan ini. Jadi ada jual kamera, ada jual kacamata, baju fashion, bakmi ada di sebelah kiri. Nah, jadi tempat perbelanjaan. Tapi harganya dan barangnya beda lah dengan di pasar Kerenengnya, lebih bagus barangnya dan lebih mahal. Kalau Kereneng kan ya barang untuk masyarakat umum, bagus juga sesuai dengan anggaran. Kalau sebelah kiri RSAD ya, Rumah Sakit Angkatan Darat. Kita lewat sebelah kiri Rumah Sakit Angkatan Darat. Kita terus di Jalan PB Sudirman. Ini jalannya satu arah. Mungkin jalan ya besar juga ini. Cuma ini jalan besar. Jalan di Bali jalannya kecil-kecil teman-teman ya. Ini termasuk jalan yang besar nih kalau di Bali. Biasanya jalannya kecil-kecil. Ya. Tidak seperti di Mataram, di Lombok tuh besar jalannya. Ini termasuk besar ini yang kita lewat. Tidak seperti di Surabaya atau Jakarta. Jalannya kecil-kecil. Jadi di Bali itu lebih banyak orang pakai sepeda motor. Ya. Sepeda motor karena praktis. Dan kalau ke Bali ya jangan berharap untuk naik angkot gitu ya, atau bemo orang Bali bilang. Orang Jakarta bilang mikrolet, bus PPD itu nggak ada di Bali. Jadi masyarakat Bali itu mengandalkan sepeda motor, terutama untuk transportasi ke sana kemari. Jadi kalau teman-teman ke Bali, jadi harus siap aplikasi Gojek lah, atau Grab, atau Maxi dan sebagainya, supaya tidak ngarapin angkot. Ya kalau angkot di Denpasar ini sangat jarang teman-teman ya, mungkin sudah nggak ada lagi. Yang ada sekarang itu bus bus Sahabat gitu ya, Metro Dewata kalau nggak salah namanya. Ya, tapi itu juga masyarakat Bali kurang minat ya sama transport metro itu yang kayak di Jakarta, di Jogja tuh rame, banyak yang naik, tapi di Bali tidak terlalu banyak peminatnya. Masyarakat Bali lebih suka naik sepeda motor karena jalan di Bali kecil, murah, naik sepeda motor murah hitungan biayanya dan bisa nyampe kemana-mana.
Nah, kalau transportasi umum di Denpasar itu ya masih sulit ya. Jadi jangan samakan dengan Jogja, Jakarta, Semarang yang angkotnya bisa nyampe kemana-mana. Kalau di Bali enggak, kita hanya bisa ngandelin sepeda motor, Gojek, Grab, atau mobil pribadi. Ya itulah di Bali, Denpasar. Uniknya di situ. Di Denpasar juga banyak nih taman-taman kota yang bagus, patung-patung yang bagus. Nah, kita masuk daerah yang Batu ini ya. Jadi ada bakso legend namanya, bakso yang Batu. Ini juga legend nih, bakso Rai Ayuminantri. Ya, ada juga mie kober sebelah kiri, kuliner nih, daerah kuliner. Teman-teman kalau yang mau bakso legend, salah satunya nih di Pengkolan nama bakso Ayuminantri. Nah, mungkin yang tua-tua masih suka kesini. Ya, suasananya masih zaman dulu, masih seperti dulu gitu, seperti lagunya Club Project, masih seperti dulu. Kita masuk kawasan Renon teman-teman ya. Kita akan menuju daerah apa namanya ini, lapangan Niti Mandala ya, lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon. Jadi di sini ada monumen Bajrasandi sebentar lagi. Jadi tempat ya park semacam Puputan Badung tadi, tempat olahraga, tapi ini lapangannya luas teman-teman ya. Kalau kelilingnya kurang lebih 1,5 km sampai 2 km keliling lapangan. Jadi bagus nih untuk teman-teman yang suka jalan santai, suka jogging, ini bisa ke lapangan ini sambil wisata kuliner ya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu di sini Car Free Day di lapangan, kawasan lapangan Renon gitu. Jadi ditutup untuk kendaraan bermotor, yang bisa lewat hanya sepeda. Oke. Jadi kawasan Renon ini kawasan perkantoran dan perniagaan. Perkantoran, perniagaan. Ada kantor Samsat di sini. Jadi yang mau nyamsat mobil ke Renon biasanya kantor-kantor pemerintah banyak di sini, dan bank juga ya. Kantor Taspen, Bank BPD, Bank BNI, Bank Mandiri. Jadi di daerah Renon ini. Nah, jadi sangat asri, sejuk, pohon-pohon rindangnya banyak. Meskipun kawasan ini baru dibangun sekitar tahun 80-90, tapi sekarang sudah sangat asri. Jalannya juga halus, rindang, sejuk, dan bersih teman-teman ya. Kalian bisa lihat tidak ada sampah di kanan kiri jalan. Jadi masyarakat Bali, Denpasar khususnya itu sangat menjaga kebersihan ya, karena di Denpasar juga termasuk kawasan wisatanya banyak ya. Banyak sekali teman-teman, kalau di Bali ini hampir setiap tempat itu ada objek wisatanya. Nah, ini kita lewat kantor Gubernur Bali ya. Sebelah kiri, sebelah kanan tuh lapangan Niti Mandala Renon teman-teman. Oke. Nah, ini biasanya kalau apel 17 Agustus, Hari Pemuda di sini. Konser-konser musik juga di sini kemarin. Ada Ahmad Dhani, ada Tipe X, ya rame-rame lah. Asik nih tempatnya untuk nongkrong, untuk olahraga, untuk rekreasi murah meriah. Cuma bayar parkir kalau motor 2.000, sekarang mobil ya 5.000 kalau nggak salah. Sama keluarga ya. Jadi modal 50.000 nih udah bisa rekreasi lapangan Renon sambil olahraga. Oke, ini sebelah kanan ada monumen Bajrasandi, bisa dilihat tuh. Tutup pohon tapi ya nih tipis-tipis bisa lihat ya teman-teman. Oke. Sekarang masih sepi ya, jam 4 sepi karena mungkin pada belum turun olahraga. Tapi kalau jam 5 itu udah mulai ada yang jogging dah. Oke. Nah, sebelah kiri lapangan parkir, tempat parkir. Nah, mau parkir di kiri atau di kanan jalan terus sepeda motor boleh. Jadi ada kulinernya macam-macam nih. Kaki limanya pedagang asongan itu ada yang dagang buah juga ya, semangka, pisang. Ada yang jual apa itu? Yang terkenal tuh lumpia Bali, lumpia Denpasar itu khas banget.
Tidak ada duanya di seluruh dunianya, ada di Denpasar, Sanur, lumpia Denpasar. Jadi crispy, beda dengan lumpia Semarang tuh kulitnya lembek, kalau Denpasar tuh crispy. Sausnya juga khas banget ya, kayak tauco. Nah, ini Bajra Sandi sebelah kanan karena sinar matahari nggak bisa kelihatan teman-teman. Kita masih di kawasan Renon nih, satu jalur nih, satu jalur. Jadi kalau ke arah belakang nih, kita mau ke arah barat, jadi sebelah timur itu kalau lurus, tapi nggak boleh ya. Arah belakang kita tuh ke Sanur, kalau lurus ke Pantai Sanur. Oke, stop dulu, lampu merah dilarang nerobos teman-teman. Oke, jadi siang ini, sore ini masih tidak terlalu rame. Nah, saudara teman-teman bisa lihat pengendara sepeda motor itu tertib ya. Jadi berhentinya di tempat pemberhentian sepeda motor. Nah, lanjut, ini sebelah kanan Bank BPD. Jadi jalannya adem ini. Sebelumnya rimbun sekali, tapi karena terlalu rimbun ditebang oleh pemerintah pohon-pohonnya sehingga tidak membahayakan para pengendara. Karena agak lenggang, saya naikkan kecepatan sepeda motor jadi 40-50 km per jam. Satu jalur dan jalannya lebar ya. Ini termasuk jalan yang lebar di Bali, bisa dipakai hitungan jari lah. Jalan lebar, masuk lebar satu jalur ya. Karena kawasan perkantoran pemerintah, pusat pemerintahan di Bali ya, di sini di daerah Renon. Oke. Nah, di sini juga ada wisata kulinernya banyak di daerah sini. Ada restoran Cianjur terkenal, legend, kemudian saya lupa ada Gosha, daerah sini ada Warung Mina, ada Gumrot, ada Bad Kenny, ada Abnormal itu udah tutup ya. Mukbang juga ada daerah sini. Ada bakso di Amor, bakso legend Santo Joseph. Nah, jadi ada kuliner nih banyak di Renon teman-teman ya. Mau bersama keluarga, mau perseorangan tuh besar-besar restoran di sini. Harganya juga reasonable price lah ya, sesuai dengan kualitas. Jadi tidak terlalu macet rupanya. Di Denpasar jarang macet, kecuali ya mungkin karena hari libur sekarang. Tapi jarang macet dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa. Oke teman-teman, kita akan menuju daerah Pasar Sanglah ya. Kita ke Pasar Sanglah, ini termasuk heritage juga, termasuk bersejarah. Karena ini pasar yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak tahun 50 atau 60 sudah ada ini. Letaknya di Jalan Watu Renggong. Di Watu Renggong itu di sebelah selatan Jalan Sudirman. Ujung Jalan Sudirman Jalan Watu Renggong. Ini kompleks Perwira Angkatan Darat sebelah kiri. Jalan Sudirman ini ya tempat daripada bapak-bapak Angkatan Darat ya. Perwira Angkatan Darat. Rumahnya di rumah dinasnya di daerah Sudirman ini. Sebelah kanan Santo Joseph, kompleks sekolah elit Santo Joseph, dari SD, SMP, SMA, TK juga ada. Sebelah kiri adalah Universitas Udayana teman-teman. Sebentar lagi nah ini sebelah kiri ini Universitas Udayana. Nah, ini kalau masuk kiri Udayana di Universitas Negeri di Bali ada dua, Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha Uniksa. Itu termasuk barometer lah. Kalau di Jogja tuh UGM-nya. Kalau di Bali UNUD, Universitas Udayana teman-teman. Sini juga ada Starbucks ya, dekat sini depan ini Starbucks. Ada Dunkin Donat sebelah kiri. Nah, ada SMA Negeri 2 teman-teman di ujung Jalan Sudirman, SMA Negeri 2. Masuk sekolah favorit SMA di Bali, banyak peminatnya. Sampai melebihi daya tampung ya. Jadi SMA Negeri di Bali itu rata-rata peminatnya banyak.
Mungkin karena biayanya juga murah, kualitasnya bagus, sehingga orang-orang masyarakat pada umumnya memilih sekolah negeri. Kalau swasta bagus juga, sama bagus, mungkin lebih bagus ya, tapi lebih mahal lah daripada sekolah negeri. Nah, kita masuk pertigaan Jalan Sudirman dan Watu Renggong. Kita ke kanan ke Pasar Watu Renggong, teman-teman. Ini Pasar Watu Renggong, pasarnya legend. Jadi sama dengan Pasar Kendeng, cuma ini lebih kecil ya, mungkin seperempat Pasar Kendeng atau mungkin seperdelapannya. Tapi ini juga legend karena sejak dulu kala jadi pusat perniagaan di kawasan Sanglah. Di Sanglah itu ada rumah sakit Sanglah ya, tapi sudah ganti nama. Profesor I Gusti Ngurah Gede Ngurah kalau nggak salah. Nah, itu diganti dengan nama Profesor I Gusti Ngurah Gede Ngurah. Salah satu beliau Prof ini yang dulunya cikal bakal pendiri daripada rumah sakit Sanglah yang sekarang sudah ganti nama. Di depan ada asrama polisi karena yang bertingkat ini, teman-teman. Ini sudah direnovasi ya, sejak mungkin 5-10 tahun yang lalu direnovasi. Dulunya tak bertingkat, sekarang bertingkat, teman-teman. Ya, jadi bangunan bertingkat itu sangat jarang di Denpasar. Di Bali juga maksud saya yang menjulang tinggi gitu ya, seperti tower itu tidak ada di Bali. Jadi kalaupun bertingkat juga tingkatnya tidak tinggi-tinggi amat. Karena memang aturan di Bali seperti itu, tidak boleh membuat bangunan bertingkat. Nah, kalau semakin banyak orang ke Bali ya apa bisa dipertahankan ya? Ya kita lihat saja nanti gimana. Apa mungkin tingkatnya ke bawah ya? Ya gitu. Kita masuk ke jalan Pulau Buton kalau nggak salah ini ya, Pulau Buton. Nah, sebentar lagi kita akan lihat rumah sakit Sanglah, Prof Ngurah, rumah sakit Prof Gusti Ngurah Gede Ngurah. Jadi stylenya tetap style arsitektur Bali. Nah, ini yang megah, yang bertingkat ini, teman-teman. Ya. Nah, cuman katanya tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa ya. Tapi banyak juga yang bertingkat lebih tinggi dari pohon kelapa. Ini komplek rumah sakit Sanglah, dan kalau di sebelah kiri itu rumah sakit Surya Husada Prima Medika. Nah, itu termasuk komplek kesehatan lah ya, rumah sakit itu orang berobat. Oke, ini jalan Pulau Buton. Ada KFC juga, Cak Asmo, kuliner, ada pom bensin, ada warung rujak Bali. Kulinernya lengkap ini, ada roti bakar Bandung. Pokoknya kalau kuliner di Denpasar itu semua adalah. Kalau mau yang internasional ya kita ke hotel, pasti ada. Mau yang lokal juga banyak. Ya, soto Makassar ada, empek Palembang ada, soto Betawi ada, sate Madura ada. Kalau kuliner ya Denpasar semua ada lah. Oke, kita masuk ke kawasan perumahan sekarang. Ini kalau nggak salah jalan Pulau Bacan ini. Pulau Bacan, nah teman-teman bisa lihat ya, rumahnya bagus-bagus, kanan kiri menunjukkan masyarakat Denpasar itu sejahtera. Jadi setiap rumah ada mobilnya, teman-teman. Mobil minimal 1, motor minimal 2. Itu. Ini tempat kos-kosan juga banyak ya, karena banyak yang sekolah kedokteran, praktik di rumah sakit Sanglah, dulu kos di daerah sini. Dan juga para pasien yang sedang ngamar dari luar Bali, daerah Nusa Tenggara itu perlu kos-kosan daerah sekitar sini, teman-teman. Oke, ini jalan satelit, ya, namanya jalan satelit, teman-teman. Oke, di sini juga banyak kulinernya. Ada kuliner Bali itu, ada serombotan namanya, ada rujak, bulung. Baguslah Denpasar, teman-teman. Nah, jadi kalau ke Bali, kalau nginep di Kuta, Nusa Dua, jangan lupa tur ke Denpasar. Karena Denpasar juga menawarkan sesuatu yang beda, unik dari daerah-daerah lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya motor vlog dari saya. Ini motor vlog amatiran ya, jadi baru belajar. Mudah-mudahan berkenan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.
Mudah-mudahan kedepannya bisa ngevlog lagi ke objek yang berbeda di daerah Bali. Oke, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.